portofolio untuk kita sebagai trader atau kita sebagai analis, mungkin itu penting. Untuk ria. Iya. Jadi, nah kalau buat seorang analis dan coach, portofolio yang paling penting itu apa ibaratnya? muridnya dong. Hasil dari murid-muridnya itu yang paling penting. Ngomongin soal portofolio, kira-kira ada nggak nih portofolio yang bisa ditunjukin gitu? Oke, jadi saya bakalan spill karena kemarin banyak banget yang tanya Porto. Profitnya adalah 1 miliar 113 jutaan ya. Akunnya Pak Gema juga udah terpampang nyata Ya ya. benar, ini dari modal $50.000 menjadi $500.000. Halo Tradepreneur, aku banyak banget bacain komentar orang-orang yang penasaran tentang portofolio Pak Gema di Financial Market. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bongkar portofolio Pak Gema di Financial Market plus trik dapetin cuan gak cuma dari capital gain tapi dari cara-cara yang lainnya. Apa itu? Yuk kita pantengin Tradepreneur episode kali ini. Nah, kita sudah kedatangan Roberto Setia, analis Astronaci, dan juga Bu Koni, stocks expert dari Astronaci. Halo Sinta. Halo semuanya, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal saham dan juga kayaknya yang menarik pada belakangan ini adalah tentang banyaknya emiten yang bagi-bagi dividen jumbo. Ya, ke para investor dan para traders gitu. Ada banyak banget ya, ada kemarin tuh ada ITMG ya. Ada BMRI, ada apa lagi tuh Bu? BNI, BCA, BBRI, banyak banget emiten banking-banking yang membagikan dividennya ya. Ya, banking yang big caps banyak ya. Banyak, dan juga emiten batubara juga mau bagi ini. Salah satunya yang memang udah di sounding ada ya adalah ITMG ya. Yang udah terbang ya. Nah, Betul. by the way tapi kalau bagi-bagi dividen tuh pertanda apa sih? Apakah itu adalah salah satu indikasi bahwa perusahaan ini itu lagi tumbuh dengan sehat? Kalau menurut saya iya. Karena dividen itu kan sebenarnya ada laba bersih ditahan yang memang nanti akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, istilahnya gini, si perusahaan ini untuk mencukupi dirinya aja kayak seperti biaya operasional, kayak ekspansi bisnis atau bayar hutang segala macam itu aja udah cukup gitu loh. Sehingga dia bisa membagikan labanya itu kepada para pemegang saham yang lainnya. Nah, kita tuh bisa ngelihat dari data biasanya itu kalau di fundamental namanya itu adalah DPR ya. Apa tuh bukan DPR? Dewan Perwakilan Rakyat, Bukan di bawah pohon rindang ya? Bukan. Tapi adalah dividen payout ratio. Ya, jadi itu adalah rasio yang memang mencerminkan seberapa loyalnya sih ini perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Ya, dan setelah dilihat memang untuk tahun ini sektor banking itu memang membagikan dividennya tuh jumbo ya, lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan yang BRI itu sampai 85%. Banyak banget ya? Ya, jadi dia loyal gitu. Banget. Bisa dilihat dari dividen sebelumnya, tahun sebelumnya sama dividen tahun sekarang itu memang secara angka perbedaannya cukup besar. Gitu. Jadi teman-teman selamat yang memang sudah mendapatkan dividen dari BBRI ya. Gitu. Dan BMRI juga kemarin. Iya. Karena aku ikutan juga BMRI. Oh, kamu bisa dapat dividen. Iya, beli. Oke. Nah, Let's go. ini kan di para trader saham atau investor saham itu dikenal ada yang namanya dividen hunter. Jadi orang-orang yang memang memiliki saham atau beli saham tertentu itu untuk mendapatkan dividennya ya. Nah, kalau kita beli saham itu better kita beli untuk dapat dividen atau kita beli untuk capital gain. Apalagi kalau dividennya segede-gede gini kan gitu. Pasti banyak orang yang tiba-tiba jadi dividen hunter. Jadi lebih baik mana nih, kita tetap capital gain atau ke dividennya aja? Menurut saya lebih bagus tuh dua-duanya ya. Dua-duanya, karena keuntungan teman-teman semua untuk berinvestasi di pasar modal pertama adalah capital gain. Ya, artinya kalau misalkan nilai jual kita lebih besar daripada nilai beli kita. Dan yang kedua adalah dividen. Siapa sih orang yang nggak mau dividen? Tapi memang dikembalikan kepada personal trader itu masing-masing, karena memang ada yang memang narok doang, ada yang investasi doang. Karena memang setahu saya dividen hunter ini memang ada satu hal yang mesti diwaspadai. Apa itu? Ya, namanya itu adalah dividen trap ya. Oke, jebakan. Ya, jebakan gitu. Itu memang ada di market gitu. Biasanya untuk emiten-emiten yang membagikan dividen itu besar banget. Nah, nanti pada saat menjelang cum dividen itu harganya akan naik. Pas ex dividen yang memang dia tidak berhak mendapatkan dividen akan turun. Nah, jadi teman-teman menurut saya harus melakukan research, dilihat dari track record sebelumnya ya, gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini emiten ini biasanya kalau habis dividen nih hancur nih gitu kan, atau enggak harganya turun banget. Jadi teman-teman harus bisa harus bisa
Dior ya, do your own research gitu. Yap. Ya, ini emiten ini lebih baik kita buang pada saat come date atau enggak memang kita hold. Jangan sampai nilai dari value dividen yang kita dapetin itu lebih sedikit nilainya daripada saat kita jual di come date. Benar Gitu. banget. Pada penyusutan nilai saham itu Iya. ya. Karena banyak juga yang beli pas dividen terus jualnya pas lagi rugi. Oh, Gitu oke. banyak. Nah sebenarnya kan dividen itu juga bisa kita manfaatkan kan. Apalagi kalau dividennya besar. Yes. Dividennya besar, kemudian kita jualnya rugi, tapi rugi ini udah diperhitungkan. Ya, jadi Itu tetap sering juga nutup tuh. ya. Benar. Ya. Jadi tetap nutup. Misalkan selisihnya 2%, 3% itu bisa digunakan. Nah, terus kalau karena kita beli karena dividen, itu kita perlu nggak sih memperhitungkan dari portofolio growth kita? Apakah portofolio growth saham itu tetap penting buat para dividen hunter? Gimana, Robert? Oke, dulu deh. kalau menurutku gini, sebenarnya portofolio growth sama dividen itu mungkin ini hal yang berbeda. Dividen hunter itu adalah kesempatan di mana trader ini mencari saham-saham yang memang mau bagi dividen. Kenapa? Karena bisa double profit. Double, triple itu bisa di saham-saham yang dividen. Tinggal pertanyaannya adalah ketika kita mendapatkan dividen, apakah saham yang kita beli ini bagus? Ada kok saham yang bagi dividen habis itu dia turun dalam 20% akhirnya rugi ada. Ada juga saham yang memang begitu kita beli dapat dividennya bukannya sahamnya turun malah makin naik. Jadi double profit kan. Nah, itu dividen. Itu yang disebut sebagai dividen hunter dan di situ harus benar-benar cermat nih dalam pemilihan sahamnya. Bukan cuma secara fundamental, teknikalnya pun juga kita pakai di situ. Jadi kita harus lihat sahamnya. Nah, bicara portofolio growth. Portofolio growth tentunya penting, tetapi portofolio growth setiap orang ini berbeda-beda. Karena memang nggak ada acuan secara pasti berapa yang harus kamu punya dalam portofolio kamu secara growth-nya. Tetapi kalau aku pribadi simple. Yang penting lebih tinggi daripada bunga deposito itu udah menarik menurutku. Oh gitu? Iya, jadi kayak sekarang mungkin 3-5 lah, 5 pun udah jarang kan. Jadi kita kalau di saham 6-7% growth itu udah oke dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya, gitu. Tapi berarti modalnya juga harus kencang banget ya, Iya, buat supaya- para investor nih. Supaya 6% atau 7%-nya itu lebih berasa. Itu memang membutuhkan modal yang memang Yap, benar. Iya. Nah, tapi kan balik lagi kan ke orangnya sebenarnya. Kalau modalnya besar ya 6-7% berasa bisa beli Iya. mobil, bisa beli rumah. Tapi kalau yang modalnya mini ya 6-7% dinikmati berasa. aja. Namanya juga Dinikmati proses aja. teman-teman. Namanya juga proses. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, kan? benar. Nanti juga bisa pakai sistem compounding itu juga bisa. Ya, Jadi atau kita apa namanya dollar cost averaging. ya dollar cost averaging itu memang salah satu teknik Pak Gema juga. Gimana tuh dollar cost averaging? Simpelnya itu kalau misalkan kita dollar cost averaging, kita kalau punya uang 100 juta nih, itu nggak langsung sekali beli 100 juta, enggak. Tapi kita cacah pelan-pelan. Itu simpelnya. Kalau secara teorikal ada artinya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngerti, dollar cost averaging ini biasa kita combine dengan technical. Jadi kita beli di area-area support kuat, seperti tadi aku bilang, punya 100 juta, jangan langsung dibelikan semuanya, tapi mungkin 20 juta dulu, 10 juta dulu, 20 juta dulu, sampai at the end, itu harga rata-ratanya bagus. Nah, ini ada tekniknya untuk menghitung harga rata-rata, dan aku yakin pasti Bu Koni jago banget nih. Ya kan? Bu Koni pasti jago banget kan ngitung harga rata-rata ya? Udah makanan sehari-hari. Udah saya. makanan sehari-hari, oke. Jadi Oke. Bu Koni makan harga rata-rata sehari. Oke. Jadi jangan sampai kita nunggu support ternyata supportnya makin lama makin ke bawah. Iya, nah itu yang bahaya. Tentunya makanya strateginya harus dicombine sama technical, gitu. Menarik banget ya tadi tekniknya dollar cost averaging. Mungkin ini kayaknya jarang banget didengar sama netizen di rumah atau para trader ya. Nah, kalau teman-teman yang tradingnya atau investasinya bareng Sukor Sekuritas Premier itu bakal dapat nggak nih teknik-teknik atau ilmu-ilmu langka seperti ini? Oh tentunya ya banget, bakal dapat banget. Karena kami di Sukor Sekuritas Premier ini memberikan benefit yang luar biasa. Yaitu 1 bulan 3 kali kita mengadakan webinar free bersama analis dari Astronaci. Wah, Dan itu yang dibahas itu banyak banget. Pertama kita bahas fundamental, ya. Yang kedua adalah bahas technical. Dan yang ketiga adalah portfolio review. Dan itu semua itu free. Asalkan teman-teman join di Sukor Sekuritas Premier. Kelebihan Sukor Sekuritas Premier dibanding yang lain selain edukasinya, Bu Koni? Saya edukasi teman-teman ini, kalau misalkan teman-teman tradingnya itu pakai utang, pakai margin, ini saya jamin kita bunganya itu rendah banget ya, yaitu 0,05% per hari, dan menurut saya itu udah cukup rendah dibandingkan
yang lain. Jadi mungkin teman-teman ada yang memang fee-nya itu lebih rendah, tapi harus dicek untuk bunga T Plus-nya ini per tahunnya itu berapa. Jadi jangan sampai teman-teman jadi kejedot gitu. Kalau misalkan pakai yang memang fee-nya lebih murah, tapi teman-teman pakai limit, pakai utang, nah itu pas dicek, loh kok ternyata cuan saya ini kok segini. Nah ternyata kegerus oleh bunga yang bergulung. Jadi memang harus cermat juga gitu dalam memilih sekuritas ya, dari fee-nya, dari bunganya, dan juga dari benefit-benefit yang lainnya. Oke, kalau mau gabung di Sukor Sekuritas Premier, teman-teman langsung aja hubungi ke admin Sukor Sekuritas Premier. Nomor handphonenya adalah 0811 646488. Oke, mantap. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal portfolio growth ya, Bet Yep. ya. Kalau Robert nih, as analyst dan coach juga, karena kan Robert juga walaupun masih kinyis-kinyis gini, tapi udah punya murid ya bukan ya? Iya, banyak muridnya. Banyak muridnya. Nah Robert, menurut Robert, nih ini kan rame banget nih di YouTube dan di mana-mana. Portofolio itu wajib nggak sih ditampilin? Dibilang wajib itu tidak. Tapi portofolio untuk kita sebagai trader atau kita sebagai analis mungkin itu penting. Tapi untuk diri kita sendiri, di-keep untuk diri kita sendiri. Benar banget. Kenapa? Karena itu akan sebagai acuan untuk kita melihat sudah sejauh mana kita melangkah dari apa yang kita pelajari. Oke. Contoh misalkan kalau selama ini kita belajar sesuatu, mungkin pakai demo account gitu atau mungkin pakai jurnal trading aja, kita kan nggak tahu apakah metode atau apakah ilmu yang sudah kita pelajari ini sudah bisa menghasilkan untuk diri kita. Nah, jadi portofolio itu penting di situ untuk kita melihat sudah sejauh mana kemampuan diri kita untuk menghasilkan profit dari trading dengan metode yang sudah kita pelajari. Jadi itu penting untuk kita keep sendiri. Oke, jadi itu penting, tapi memang tidak wajib untuk dipublikasikan. Iya, sekarang pertanyaannya ketika dipublikasikan untuk Buat apa? apa? Iya Iya. kan? Paling dijawab cuma, keren ya, mantep ya. Nah itu kan tidak Untuk bisa ria. membuat, iya. Iya. Karena ketika mungkin setara seperti Pak Gema menyuarakan portofolionya di luar, saya yakin banyak yang kena pom-pom. Nanti dibilangnya pom-pom lagi. Contohnya paling simpel Elon Musk deh. Elon Musk ketika nge-tweet, Gampang banget, iya, ya. nge-tweet Doge langsung naik. Terbang. Nah, yang ditakutkan hal-hal seperti itu. Jadi makanya memang portofolio itu memang sifatnya confidential dan privacy tentunya. Dan satu lagi, Tapi penting. Yes. Pentingnya kenapa? Pentingnya karena portofolio ini untuk membantu kita sebagai seorang personal yang memiliki portofolio itu melihat sudah sejauh mana kita bisa melangkah dengan apa yang kita pelajari. Jadi kan kita belajar trading di sini. Aku mengajari kalian tentang financial market, tentang metodenya. Nah, portofolio ini untuk kita lihat sudah seberapa tinggikah kita growth di financial market ini. Kalau kita kan nggak tahu, nggak ada hasilnya. Masa kita mau belajar nggak ada hasilnya? Nah, tetapi ya tetap di keep privacy aja semuanya. Oke. Gitu. Nah, kalau buat seorang analis dan coach, portofolio yang paling penting itu apa dibanding portofolio saham dan lain-lain? Muridnya dong, hasil dari murid-muridnya itu yang paling penting. Dan salah satunya kalau di keluarga Astronauts itu ada segmennya sendiri kan, namanya Astronauts Warrior. Jadi memang isinya itu orang-orang yang udah berhasil karena memang masuk di keluarganya Astronauts. Nah ini kita bisa lihat juga nih, trader pemula bisa raih profit 4 miliar saat pandemi ini di market saham. Ya, kemudian yang di bawah juga ada ini salah satu murid kita di CAT Trader juga, ini muridnya Pak Gema yang berhasil menang FTMO Trading Challenge. Pasti teman-teman juga udah pada tahu deh FTMO itu apa. Dan kemudian yang di atas juga profit 4 miliar lebih. Ini salah satunya di market Nasdaq. Dan masih banyak lagi di playlistnya Astronauts Warrior. Ini yang penting. Ya, kalau FTMO aja bisa tembus, apalagi cuma trading challenge yang skalanya Betul, dalam negeri ya. Kalau benar. anak CIA itu kayak udah makanan sehari-hari ya. Benar, bagi anak benar CIT. banget. Benar. Oke, nah Bu Koni, Ya. ngomongin soal portofolio, kira-kira ada nggak nih portofolio yang bisa ditunjukin ke kita-kita nih? Oke, disclaimer on, saya setuju sama Robert. Yang namanya portofolio itu adalah private and confidential. Jadi untuk yang mau saya sounding portofolionya, ini saya udah mendapatkan izin ya dari beliau. Siapa nih? Ya, teman-teman tentunya udah pada tahu lah ya, Cap Gema gitu. Oke, jadi saya bakalan spill karena kemarin banyak banget yang tanya porto. Oke, jadi saya bakalan spill dan ini emang udah di-ACC sama beliau. Langsung aja. Oke, dari sini kita bisa melihat dan ini pun juga sebenarnya udah disounding di video sebelum-sebelumnya juga sebenarnya ya. Udah banyak sebenarnya dibagiin. Udah banyak sebenarnya karena Cap Gema itu membagikan cara juga triknya bagaimana sih mendapatkan profit dari saham. Nah, di sini kita bisa melihat adalah saham BBRI ya. Cap Gema mendapatkan profit 436 juta dari BRI. Dan ini baru capital gain aja.
ya. Berarti kan modalnya aja ini kurang lebih 2,7 miliar ya. Wow. 2,7 miliar dari BRI, cuan 436 juta dan itu belum termasuk dividen. Kebayang kalau sama dividen berarti kan lebih wow lagi bukan? Yap. Dan ini baru dari satu ya. Baru Kita satu. ada lagi yang berikutnya. Dari saham yang sama ya, ini kurang lebih value-nya itu sekitar 2,2 miliar dan ini profitnya itu 438 juta. Ini Wow. beda dari yang tadi ya. 19,44% profit ya, keren. Ya. Mantap. Gitu. Acuan kita adalah di atas bunga deposito untuk saham ya. Jadi kalau segini tuh udah bagus banget. Gitu. Oke, lanjut. Ini salah satu kesukaan Gema selain BRI adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri. Dan di sini profitnya lebih jumbo lagi. Profitnya adalah 1 miliar 113 jutaan ya. Ya. Nah, itu berasal dari market value yang kurang lebih sekitar 11 miliar. Yes. Wow, keren. 11 miliar. Gitu. Berarti Jadi, sekitar 10% ya ini 10%-an ya. profitnya. yes. Dan ini sekali lagi ini baru capital gain aja, belum sama dividennya. Oke, berarti Capgemini ini sangat mahir lah ya, terbukti dari portofolio dan juga dari capital gain yang memang diraih oleh beliau. Ya, dan ini juga sebagai salah satu bukti nyata, cuman bukan buat pamer aja, Ya, tetapi enggak. edukasinya pun juga ada. Itu terakhir 11 miliar, mantap. Nah, itu kan dari tadi kita ngomongin porto saham. Sementara yang ramai-ramai di luar tuh MQL5. MQL5 ini kan bukannya nggak bisa ya kalau buat di stocks market ya? Nggak Atau- bisa. Beda dong. Beda. Atau di MQ5 spot kan memang market untuk nggak bisa. OTC kan, Yes. untuk yang futures lah istilahnya. Tapi memang kalau, jadi ada dua market, ada yang OTC, ada yang spot market. OTC ini over the counter. Jadi yang kita trading itu nilai kontraknya. Simpelnya seperti itu. Ada banyak pengertian lainnya lebih rumit. Nah, yang satu lagi ini spot. Spot ini saham. Nah, ini spot, ini portofolio spot. Ini di saham dan ini real market gitu. Oke, berarti memang portofolio saham itu penting atau portofolio lah secara keseluruhan sebagai seorang coach, sebagai seorang analis gitu yang punya banyak murid gitu. Portofolio itu penting tapi memang sifatnya confidential dan justru Iya. kalau menurut saya juga kadang-kadang kalau dibuka terlalu luas gitu dibuka itu malah justru akan menimbulkan hal-hal yang bahaya gitu ya. Jadi orang-orang Iya. ikut FOMO Ya, trading benar. kita tapi mereka luput nih, terutama para pemula ya, luput soal risk manajemennya, money manajemennya kan beda-beda ya. Benar. Benar. Ya. Oke, kalau gitu pada hari ini berarti kita udah bahas nih banyak hal tadi soal dividen ya. Berarti tadi yang aku bisa tarik kesimpulannya adalah dividen juga penting, capital gain juga penting. Tinggal gimana kita memperhitungkan nih apa yang kita kejar nih, Benar. dividennya lebih Yes. gede Benar atau banget. capital gain yang lebih gede gitu ya. Harus bisa hitung-hitungannya. Yap. Terus juga portofolio terutama saham itu penting tapi memang sifatnya confidential ya. Ya benar. Ataupun kalau misalkan mau di-share ya sifatnya mengedukasi. Salah satunya ini. Jadi kita bisa lihat ini juga ada nih video berburu dolar. Ini Pak Gema ini profitnya 3,6 miliar. Ini video berburu dolar yang sifatnya untuk mengedukasi. Pak Gema share Tapi sebenarnya berarti portofolionya. portofolio atau paling enggak akunnya Pak Gema juga udah terpampang nyata Ya ya. benar, dan Iya. terpampang nyata juga di Billionaire Challenge. Ini dari modal 50.000 dolar Jadi menjadi 500.000 $500.000 dan ini memang nyata, ada kisahnya, ada yang bisa kita pelajari. Dan kalau misalkan mau di-share portofolionya ya seperti ini. Kita mengajarkan apa yang kita dapat dari portofolio kita. Cuma Gitu. yang kayak gini aja yang kita tampilinnya cuma di video-video aja, netizen tuh udah teriak-teriak, aduh mana bisa aku trading kayak gitu, aduh mana bisa. Apalagi kalau kita tampilin semuanya, takutnya malah mereka FOMO dan akhirnya Benar. karena loadnya beda, money manajemennya beda, risk manajemennya beda, akhirnya malah pada tumbang sendiri Iya, kan. takutnya gitu. Terima kasih Robert, terima Yap. kasih Bu Koni yang pada hari ini sudah men-sharingkan banyak hal buat teman-teman, apalagi teman-teman yang masih galau nih soal portfolio growth kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang masih galau soal portofolionya, kira-kira ini saham yang ini baiknya di-cut aja atau yang ini ditambah lagi aja muatannya atau gimana? Itu bisa langsung di Sukor Sekuritas Premier ya. Ada salah satu fasilitasnya yang kayak gitu ya. Betul banget. Jadi teman-teman bisa mendapatkan fasilitas tersebut ya dengan analis Astronaci. Jadi akan direview portofolionya. Ini oke-nya gimana nih, hold, TP atau bagaimana gitu. Nah itu teman-teman bisa langsung aja chat ke admin Sukor Premier di 0811 646488. Oke, nanti kita bisa tahu tuh portofolio kita yang segini itu bagusnya dimaksimalkannya seperti apa nanti oleh analis Astronaci ya. Yap. Yes, betul banget. Oke Ada. teman-teman, nah tadi udah denger kan semuanya dari Roberto dan dari Bu Koni. Jadi teman-teman, sekian dulu episode Tradepreneur kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode Tradepreneur selanjutnya.